想传达的信号是非常清晰明确的，那就是搞台独就是死路一条，中国一点也不能少。Assalamualaikum, jumpa lagi dengan 5 Minutes Global Paradox di channel Tulus Warsito. Kali ini kita akan membicarakan tentang Cina versus Cina. Jadi Cina melawan Cina lah kira-kira gitu. Nah, kalau kita membicarakan isu Cina di dalam negeri Indonesia itu kita imajinasinya ke arah sesuatu yang katanya asing, yang negatif, yang komunis, yang pelit, ya, yang tukang tipu lah kira-kira begitu. Dan ekonominya bangkit, sekarang menjadi hebat. Tidak seluruhnya salah, tapi tentu tidak seluruhnya benar. Mari kita lihatnya dari perspektif hubungan internasional, dari satu perkara besar yang menurut saya adalah isu tentang One China Policy, kebijakan satu Cina, yang secara resmi sebenarnya baru dimulai pada tahun 1972 ketika mereka sedemikian rupa bersalaman kembali dengan Amerika, ya, setelah Perang Dunia mereka berebut kekuasaan di PBB, lalu ada pemulihan hubungan diplomatik. Nah, One China Policy ini adalah satu kebijakan yang menganggap Cina itu hanya satu, yaitu RRC, sedangkan yang lain Taiwan, Makau, atau Hong Kong itu bukan Cina. Nah, ini kenapa demikian? Karena pada awalnya sebenarnya sebelum tahun 72 itu satu ambisi satu Cina itu dimulai dari persoalan posisi Cina di Dewan Keamanan PBB, yang ketika itu ya pada waktu PBB sudah dibentuk sampai tahun 49 yang namanya Cina kan Cina nasionalis, yang kemudian pada tahun 49 dikalahkan lalu pergi ke Taiwan. Nah, mulai tahun 49 itu kan Cina besar itu adalah Cinanya komunis. Tetapi ketika itu posisi anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang mempunyai veto itu dimiliki oleh Cina Taiwan. Nah, dalam hal inilah dia berusaha sedemikian rupa untuk mencoba merebut posisi itu. Baru memperolehnya pada tahun 1958. Lalu ditegaskan lagi tadi saya katakan mulai ketika mereka mengadakan pemulihan hubungan diplomatik dengan Amerika. Sehingga menurut saya Amerika merupakan faktor penting mengapa Cina menjadi sangat berambisi untuk menguasai kekuasaan Cina di dunia dengan One China Policy. Nah, kebetulan ketika itu juga Cina itu mulai memperlakukan sistem ekonominya itu liberal kapitalis, ya, walaupun masih awal-awal. Jadi menurut saya Amerika adalah negara yang sangat berpengaruh mengubah Cina yang sebelumnya tadi komunis menjadi sebagian kapitalis. Nah, kalau melihat ini sebenarnya One China Policy itu mencerminkan bahwa Cina daratan itu takut disaingi oleh yang lain, sehingga dia melakukan itu bagi siapapun yang mengakui Cina hanya dia saja. Kalau ada negara lain mengakui Taiwan, ya nggak usah berhubungan dengan Cina daratan kira-kira gitu. Tapi pada kenyataannya sebagian memang menuruti atau mengikuti One China Policy 100%, sebagian separuh-separuh seperti Indonesia, kita mengakui diplomatik dengan Cina daratan, tetapi kita mengakui Taiwan dengan hubungan dagang saja. Nah, hal ini kalau kita hubungkan kehebatan Cina, menurut saya Cina adalah sesuatu negara yang memerlukan musuh dari luar terus. Karena apa? Karena besarnya Cina tidak mungkin disatukan dari dalam sendiri. Nah, menurut saya ada dua tantangan Cina untuk tetap bersatu, yaitu apakah dia memerlukan musuh besar seperti yang dibuktikan oleh tembok besar, karena Cina pernah dijajah oleh 5 negara, yaitu Manchuria, Portugal, Inggris, Rusia, dan bahkan Jepang, ya 6.
Ini membuktikan bahwa Cina memang satu negeri yang sedemikian rupa dibandingkan dengan negeri yang tidak pernah dijajah sama sekali. Nah, tetapi itu kan negeri yang lalu ada musuh bersamanya. Sekarang ini kalau Cina merasa besar, menurut saya musuh besarnya adalah dirinya sendiri, yaitu dengan mengadopsi one country two system itu. Kapitalisme liberal yang membuatnya bangkit ekonominya itu, menurut saya adalah musuh di dalam dirinya sendiri. Karena kalau semuanya sudah kapitalis liberal, menurut saya orang-orang yang kaya, orang-orang yang mempunyai pemilikan pribadi itu akan bangkit melawan pemerintahnya sendiri. Saya rasa itu menurut saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan share.